Dunia tidak baik-baik saja. Perang bisa pecah kapan saja dari Laut Cina Selatan sampai Ambalat. Indonesia memang bangga disebut negara maritim, tapi kenyataannya banyak kapal perang kita sudah uzur dan target 151 kapal masih jauh dari harapan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap menghadapi badai geopolitik global? Bersama Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kita bongkar kekuatan, kelemahan, dan masa depan pertahanan maritim Indonesia hanya di Kacamata Channel. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang Angkatan Laut Tulen. Angkatan Laut Tulen, beliau sebetulnya sudah purnawirawan, Pak. Alhamdulillah sudah. Tapi jiwanya tetap di... Jiwa tetap terpelihara kan. Kita ini undang-undang mengakhiri dinas prajurit aktif, ya kan? Kembali ke masyarakat. Kan militernya tetap ya, Pak. cuma tidak aktif. Kan lagi off lah. Iya. Lagi off. Samana TNI Ade Supandi Purnawirawan. Beliau dulu KSAL mulai tahun 2015, 2014 sampai 2018. 4 tahun. Inilah hitungan kalender tahun, tapi kalau waktu 3,5 tahun. Kita mulai dari guyonan nih, Pak. Saya dulu itu sempat ikut Armada Jaya, ya. Wartawan-wartawan diundang untuk latihan perang. Ya, kita naik LSD, ya kan, yang depannya apa? Trepes. Bukan runcing, trepes. Trepes, ya, yang depan. Jadi kalau kena ombak ya begini, terasa sekali. Makanya begitu saya di atas itu, yang jadi sahabat saya ember, Pak. Begini, habis itu terus muntah-muntah. Nah, di sana itu, Pak, saya sering lihat banget. Tapi itu zaman dulu, mungkin sekarang lain. Bahwa latihan tempur, kemudian ada ini ranjau, peran ranjau itu kan harus disemprot tuh sama semprotan air laut. Ya. Tiba-tiba penyemprotnya meledak, pecah airnya keluar semua. Terus ada apa lagi, begitu lagi. Nah, pertanyaan waktu itu yang saya tanyakan sekarang, sebegitu fragilnya kita itu. Ya, apalagi ya memang kita selalu kan istilahnya ada gium ya. Tiap pemimpin ada masanya, tiap masa ada pemimpinnya. Jadi saya masanya hidup di era-era itu. Artinya kegiatan latihan itu sangat rigid. Yang kedua prosedural. Nah boleh istilahnya tumbang tindih gitu kan. Sehingga kalaupun kegiatan latihan itu mungkin ada pihak sipil ya. Karena pihak sipil ini sebenarnya suatu kegiatan yang kita rutin gitu kan. Karena untuk memberikan kesempatan pada publik ya. Terpilih ya. Dari wartawan, ada jadi undangan segala macam untuk ikut latihan. Karena kalau zaman dulu, kalau perang, itu kan nggak diundang kan. Mereka ikut langsung. Iya, langsung. Terlibat di dalam kegiatan berkabung, nggak perlu undangan gitu kan. Karena undangannya musuh kan. Kalau masa damai, udah merdeka, mereka itu kita undang untuk melihat. Ini latihan prajurit tuh. Kemudian yang kedua, mereka bisa melihat tingkat teknologi. Betul. Yang berikutnya, mereka harus melihat apa sih yang dilatihkan, gitu Pak. Kalau tadi misalnya ikut Armada Jaya itu latihan tahunan TNI Angkatan Laut, itu latihan puncak. Latihan puncak. Kegiatan latihan itu ada L1, Latgaspur 1, itu latihan semacam pembelajaran mereka untuk mengawaki peralatan, memahami organisasi kapal, dan kemudian untuk apa kapal itu dibuat, fungsi asasi. Kemudian ada L2, Latgaspur tingkat 2. Itu kapal itu dilatih untuk berlayar individu. Bagaimana ABK mengawaki peralatan untuk di laut.
bagaimana fungsi senjata, bagaimana navigasi yang aman. Ada lagi L3, Lat Gaspur tingkat 3, itu latihan tempur antar jenis. Misalnya ada kapal destroyer dengan destroyer, itu sejenis. Mereka latihan bersama. Ini biasanya kan kita dalam perang itu kan tidak mungkin sendirian. Selalu dalam suatu formasi tugas. Dan mereka di L3 itu dilatih antar jenis. Kemudian ada L4 antar jenis. Antar jenis ini salah satunya menjadi bagian dari latihan puncak Armada Jaya. Oleh sebab itu dilibatkanlah wartawan supaya merasakan mabok. Sehingga pada saat Armada Jaya disiapkan ember yang banyak. Dan kita sebenarnya kadang-kadang kita bukan nakalan nih ya. Kadang-kadang latihan tuh bukan nyari yang laut yang flat dan damai yang bisa kita cermin. Enggak. Tapi latihan itu kalau di laut selalu kita membuat skenario cari cuaca yang bisa melatih mereka juga dengan cuaca. Sehingga wartawan biasanya ke mall, apa pasti muntah gitu kan. Tapi itu normal kan, melatih orang kan sebenarnya juga yang penting kita latih bagi prajurit bukan hanya dia mengawaki sistem peralatan atau juga bagaimana interaksi dengan lingkungan itu. Tapi bagaimana dia punya suatu pemahaman tentang lingkungan operasi dari Angkatan Laut tergantung pada cuaca. Itu kan ke situ Bondo. Nah, situ Bondo segala macam. Walaupun itu jaraknya di peta cuma 1 jengkal, kita kan mikir ombak tuh jadi perasaannya lama gitu. Iya. Kapan ini? Kapan sampainya gitu kan? Gak ada orang jual soto lagi di betul. samping kan? Belum apalagi kan zaman dulu selalu ada anekdot air mengalir selama 5 menit kan. Itu kan orang rebutan. Iya, betul. Karena begitu diumumkan begitu, itu langsung semua ke kamar mandi kan. Karena kita butuh mandi, mungkin juga cuci pakaian, segala macam 5 menit. Karena dulu kan air itu kan hanya dibuat di tangki air. Sehingga kalau misalnya itu cukup untuk 1 minggu, kita hitung komandan kapal kan butuh untuk cuci, mandi, kemudian juga untuk masak gitu kan. Prioritas air itu untuk masak, bukan untuk mandi. Jadi nggak mandi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan tidak boleh tidak makan. Iya. Ya itu, tapi kalau sekarang teknologi udah bagus, ada perdamper untuk mengolah air laut jadi air tawar. Salinasi. Ya ada sistem salinasi, ada reverse osmosis, RO gitu kan, pakai filter gitu, kasih nggak ada air. Ya sekarang tidak terbatas lah gitu untuk air tuh. Iya. Mungkin bisa diceritakan ya. Sekarang itu saya kan waktu itu dan saya lihat ya. Sekarang itu kondisi angkatan laut kita seperti apa? Misalnya berapa dari yang siap untuk bertempur dari sekian kapal? Kita punya berapa kapal sih sebetulnya? Dan kemudian ready-nya berapa itu? Jika terjadi peperangan gitu, we are ready or we are not ready. Sebenarnya sih itu kan suatu problematik pertahanan ya. Termasuk kalau dalam hal ini pertahanan di laut. Dan kita sebenarnya sudah mengkaji. Istilahnya saya begitu lahir jadi angkatan laut, sudah ikut terlibat, diajak sama senior untuk membahas bagaimana merancang postur pertahanan kita gitu kan. Saya mulai kapten sudah mengkaji, ikut-ikut dengan senior ya, yang kemudian jadi kasal gitu kan. Kemudian yang terakhir kan 2004 saya juga ikut sebagai ketua forum kajian strategis postur pertahanan negara di laut, sehingga muncullah MF, Minimal Essential Forces. Itu adalah besaran kekuatan pertahanan negara yang paling mungkin kita wujudkan berkaitan dengan faktor ancaman, faktor kebutuhan, dan tidak lupa faktor anggaran. Yang berikutnya juga yang tidak kalah lupa kita abaikan adalah kemampuan industri pertahanan. Dan kalau seberapa kuat atau besaran kekuatan yang dibutuhkan memang dalam MF sudah ada. Saya waktu itu masih ingat bahwa basic kebutuhan kita adalah untuk kapal perang 151 buah kapal berbagai jenis ya. Artinya ada frigate, ada kapal selam, ada LST tadi yang Bapak naikin yang trapeze itu kita masih pakai untuk kapal angkut, kemudian ada juga kapal patroli. Kemudian 130 151 itu yang basic pertama.
yang kita rumuskan dalam MEF pertama itu 151 Untuk seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ada itu yang paling mungkin. 151 itu tentu saja kan tidak mungkin itu pengadaan sekaligus. Nggak mungkin. Pertama anggaran, yang kedua kemampuan membangun. Membangun kapal patroli itu paling nggak 1,5 tahun. Kalau cepat 1 tahun lah. Kemudian untuk kapal korpet 2 tahunan lah. Kemudian kalau kapal selam 2,5 sampai 3 tahun. Itu mulai Itu kalau kita dari mulai kita ketok tet gitu ya. Kita bangun kontrak efektif bangun ya itu 3 tahun lah untuk kapal selam. Dari 151 itu yang ready to use atau ready to war itu berapa ya Pak? Nah, itu kan harus kita lihat pada saat itu dideklar sebagai MEF, kita kondisinya kan parah. Kita ini kan hampir sebagian besar itu generasi yang dibuat tahun 70-an, ada yang tahun 40-an gitu kan. Berarti sudah tua ya Pak? Udah tua. Makanya muncul kita membuat satu program itu supaya tiap pimpinan Angkatan Laut atau juga pimpinan negara ya, itu juga jangan membiarkan Angkatan Laut punah dengan sendirinya. Oleh sebab itu kita tuh bagaimana merancang suatu strategi pembangunan kekuatan yang terformulakan dalam minimum essential process itu. Gitu kan. Menarik itu, punah dengan sendirinya. Iya kan karena orang tidak peduli. Itu saya pernah kejadian waktu saya menjelang saya purna, itu juga sama. Saya laporan sama Menhan, Pak, LST kita ini tidak dianggarkan. Kejadian bisa kejadian ya Pak? Bisa terjadi karena apa? Kalau kita tidak detail memeriksa ini kan gitu kan. Ini bangun. Yang prioritas misalnya kita ke kapal kombatan kan. Frigate, korpet, frigate 2004 misalnya. Saya kan jadi Satgas di Belanda. Itu kita bangun 4 kapal korpet kelas Sigma di Belanda gitu kan. Kemudian berikutnya 2 kapal di PT PAL kan. Frigate 105 ya. Kemudian apakah kapal cepat, kapal LST terpikir? Belum. Memang di situ juga tidak termasuk. Makanya direvisi lah waktu itu dengan Pak Menhan ya, Pak Riamil. Akhirnya mulailah pengadaan. Kalau tingkat LST kita ini kan menurut saya kapasitas kemampuan Galkap kita udah mampu lah. Untuk cover seluruh. Ya untuk tipe-tipe LST lah. LPD, LST kita udah mampu. Yang tidak mampu itu adalah komponen. Misalnya semua harus masih ada besaran impor komponen lah, diesel generator, radar navigasi, kemudian propulsi ya, engine itu kita harus belum ada yang buat kita kan. Apa yang Bapak rasakan waktu itu dengan dana yang pas-pasan dan kemudian Bapak kan harus bertanggung jawab terhadap semua perairan Indonesia kan begitu? Ya prioritas. Satu prioritas berkaitan pengadaan. Mana yang kita dahulukan. Kenapa si LST agak terlambat? Kita karena prioritas menghadapi Natuna Utara. Kemudian Ambalat. Ya kan? Itu yang berarti kan kehadiran kapal kombatan kan? Iya. Di situ. Itu kan potensi konflik besar. Jadi kalau kita menghadirkan kapal-kapal bisa lari cepat kombatan. Juga. Betul. Kalau kapal LST kan berarti pergeseran pasukan kan. Pergeseran pasukan ini kan kalau tidak begitu urgen dan jumlah besar, ya udah pakai pesawat udara aja kan. Kan lebih cepat. Kalau 200 orang ya gitu bisa duluan gitu kan. Mungkin alat beratnya sebagian kapal LST. Sehingga LST kemudian tuh agak belakangan gitu kan. Karena kita ngejar tadi. Karena duitnya kurang kan. Kalau cekak sih enggak. Kalau menurut saya masih bisa. Gitu kan. Walaupun prioritas itu perlu lah. Perlu kan itu memang harus ada komunikasi lah antara pimpinan Angkatan Laut dengan Kemhan dan Kementerian Keuangan gitu kan. Ini loh kondisi real kita, Angkatan Laut seperti ini, ancaman seperti ini, gitu kan. Nah kalau kita mendeploy kapal yang sudah tua, itu kan nanti dicibir sama orang luar negeri. Iya. Nah saya pengen mengetahui tentang kondisi real. Ya.
nggak usah sekarang lah. Ketika di Bapak Hmm. tahun 2018 itu Mm-mm. kondisi real kita itu kayak apa, Pak? Karena kok kelihatannya memang butuh dana yang sangat besar kan untuk pengadaan kapal itu. Ya pastilah. Nah, kondisi kita itu kalau perang gitu kan kalah sama Singapura gitu kan. Enggak, kalau kalah sih menurut saya enggak. Enggak. Kalau saya Karena itu nekat kita. bukan. Oh, bukan. Karena gini Pak, kita kan tetap menghitung lah. Ada namanya kalkulasi tempur. Kalkulasi tempur itu kan dihadapkan kekuatan yang sejenis, gitu kan. Misalnya kalau dia tingginya 165, kita 165, pasti menangnya 50-50 kan. Kecuali kalau dia tidak jago silat, aku jago. Berarti aku menang kan gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kita mengkalkulasi kan, kekuatan kita sebenarnya tidak begitu kalah gitu kan. Pertama ya, kita juga harus melihat mau perang di mana gitu kan. Oke, iya, Pak. Perangnya di mana. Kan tetap namanya faktor manuver, deployment itu juga menentukan. Kemudian logistik. Orang boleh aja perang ke kita, nyerang misalnya ke Jawa, ke Surabaya gitu kan. Sebagai center of gravity. Loh, logistiknya dia gimana? Kan zaman sekarang nggak zaman kayak dulu zaman tahun 42. Semua orang teriak. Misalnya terganggulah Selat Malaka, Jepang teriak gak? Teriak. Amerika teriak. Cina teriak, Pak. Jadi kalau untuk perang di kita, dengan kacamata pengalaman saya, nggak mungkin dia nyerang sampai Pulau Jawa. Gitu. Ya. Karena faktor tadi, yang berikutnya faktor masalah strategi ya. Kita ini kan mengembangkan strategi pulau besar atau strategi pertahanan negara kepulauan lah ya. Lah kan dislokasi kekuatan itu makanya dengan sekarang kemarin ya Presiden meresmikan 3 komando dinaikkan jadi bintang 3. Tentunya juga akan bergerak kualitas gitu kan. Ya memang itu perlu ya Pak? Perlu. Saya dulu kan mengkaji. Pertama armada ya. Saya tahun 99 saya di Serenal itu juga mengkaji untuk merubah Lantamal jadi Koderal. Ya alhamdulillah setelah 90 anggaplah 2000 sampai 2025 artinya 25 tahun menunggu sesuatu itu terjadi gitu kan. Padahal pikiran sudah ada tahun 2020 itu, tahun 2000 itu. Kenapa? Kita tidak bisa lagi kekuatan di deployment dari Surabaya, ya kan? Terlalu lama. Kemudian bukan terlalu lama lagi. Bagi moral prajurit itu nggak bagus. Nah, turun dia. Ingat sama anaknya, ikut istrinya gitu kan. Akhirnya kita jadi armada jadi 2, ya kan? Jadi armada kawasan barat, armada kawasan timur. Terus saya sebelum pensiun 2018, usulan sudah ada, armada 3 di Sorong dibentuk. Jadi ada 3 armada kan, armada 1, 2, 3. Kemudian kekuatan kan dipecah nih. Rasionya kan 50, 50, 50. Betul. Kan gitu. Paling tidak mereka memiliki satu center of gravity masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana memaintain kesiapan. Itu dia. Nah, kesiapan ini ya memang harus sinkron antara rencana pengembangan disposisi kekuatan dengan rencana yang disetujui oleh pemerintah. Karena Angkatan Laut ini tidak bisa, siap 151. Berapa tahun, Pak? Kan harus dihitung. Yang tadinya pada saat kita tahun 2004 sudah 25 tahun. Apakah ini akan dipertahankan sampai dengan dia pikun kan? Tidak mungkin. Dia harus tetap maintenance. Usia misalnya 35 tahun harus di-upgrade, modifikasi. Apakah dengan senjatanya? Tidak bisa. Senjata itu, combat system, biasanya akan tergantung pada desain awal. Kalaupun di-upgrade, itu harus totally replace. Ganti semua. Gantiin. Gitu. Biayanya lebih mahal daripada bikin baru. Pilihannya bikin baru saja. Itu. Jadi kalau dihitung berapa persen? Waktu saya, asumsi saya waktu itu yang baru kan kurang lebih sekitar 45%. Mudah-mudahan sekarang udah bertambah. Kalau saya lihat sekarang ini antara 60-an atau 70-an. Dan itu juga suatu normatif ya.
dalam sisi perencanaan. Karena dari 151 sebagai besaran awal, itu kan kondisinya juga ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, dan 30 tahun. Karena satu renstra paling bisa masuk kan mungkin 25 kapal. Anggap setahun 5 kapal. Mulai pengadaan baru. Atau refurbishment. Atau modifikasi. Atau upgrade. Atau modernization. Nah itu. Tapi yang penting menurut saya, kesiapan ini harus dihitung dengan eskalasi yang mungkin terjadi. Gitu kan. Ini adalah pemikiran strategis. Sekarang misalnya, Ambalat sudah damai tentram. Muncul lagi. Iya, Malaysia. Apakah mungkin kita pakai gaya koboi dulu, tubruk-tubrukan? Gitu kan. Karena mungkin. Artinya kalau kita berkonsep sipis pacem parabellum, kalau ingin damai, harusnya berperang. Lesnya berperang kan butuh alutsista, butuh instrumen. Tidak hanya berani. Enggak lah, masa kita berdoa terus. Pak, kalau soal geopolitik nih, kita geser ke geopolitik kita. Yeah. Ambalat, sekarang Malaysia juga sudah mulai rewel gitu. Kita sebut begitulah, rewel. Terus Laut Cina Selatan yang selalu hangat. Begitu. Nah, itu persentase untuk kita ribut atau segala macam itu bagaimana? Karena buktinya Thailand dan Kamboja diem-diem pecah juga. Kalau di kita kayaknya enggak atau bagaimana? Ya sebenarnya tadi kan tiap pemimpin ada masanya, tiap masa ada pemimpinnya. Biasanya kan kejadian begitu karena biasanya ada faktor keliaran dalam pengambilan keputusan. Gitu kan. Kalau kita normatif pasti ambil jalan damai. Kita ambil ke legal standingnya gitu kan. Hukumnya gimana gitu kan. Keputusan jalan. Kan sebenarnya dulu kan misalnya Ambelat itu kan udah selesai. Legal dasar hukumnya udah masih kuat di kita gitu kan. Dan orang harus paham Blok Ambalat itu bukan daratan. Itu kan konsesi pertambangan minyak. Minyak. Iya. Relawan mau dikirim ke sana nyebrang lautan gitu. Berenang gitu kan. Nah, tapi menurut saya diperkuatlah sistem diplomasi. Kan gitu. Berargumen secara ilmiah, secara hukum kan gitu. Tapi di situ duit makanya direbut. Ya pasti. Emang dari zaman dulu penjajahan bukan karena urusan duit. Iyalah. Sama aja. Walaupun berbentuknya resources kan. Resources. Kan ujungnya kan duit. Orang Belanda ke kita rempah-rempah kan nyari duit. POC itu? Ya sama. Pernah menjadi... Kan, POC kan udah pedagang. Iya. Jadi itu Pak. Jadi kembali bahwa sipis pacem parabellum itu konsep yang sekarang juga dipakai bank negara lain. Jadi kalau ingin damai saya berperang. Kenapa? Karena instrumen pertahanan kita miliki itu adalah sebagai efek deterrent. Jadi diplomasi yang paling bagus dalam masa damai adalah deterrent, penangkalan. Apa penangkalan itu esensinya? Satu adalah niatnya sendiri. Bagaimana orang negara itu membangun postur kekuatannya. Yang kedua kapasitasnya. Kapasitas itu adalah bagaimana negara itu memiliki kapasitas industri pertahanan lah. Seberapa kuat. Kita udah bagus, PT PAL, udah bisa bikin kapal, kemudian Nurtanio, DPTDI, kemudian Pindad, ya kan? Memiliki satu kapasitas yang diperhitungkan negara lain. Walaupun untuk yang PTDI untuk pesawat tempur masih ini ya. Tapi kalau PT PAL kan udah bisa. Iya. 2 PKR udah kan, kapal selam juga udah selesai. Yang berikutnya Pindad untuk amunisi. Senapan Pindad itu termasuk diakui dalam kompetisi menembak militer kan menang terus kan. Iya, malah juga diduga karena dipakai jimat udah kehilangan akarnya kan. Pak, kalau kemudian kita ngomong PT PAL tadi Bapak sempat menyebut PT PAL dan Bapak pernah jadi komisaris ya di sana 2015 sampai 2018. Kalau Bapak lihat sekarang ini, PT PAL kan sudah produksi kapal selam, skor ya, skor itu dan segala macam itu. Nah, begitu burukkah dulu itu sehingga kok lead gitu? Ketika Prabowo ini kan baru di ini kan. Kalau dulu itu susah ya memimpin PAL itu.
Atau bagaimana? Ya kembali pada zamannya, bukan susah kan. Kebijakan dulu kan pengadaan kan industri komponen kita ini kan masih malu-malu. Saya dengan penjelasan para beberapa pakar, kita tuh memang kalau lihat industri komponen kita kan untuk industri pertahanan itu belum begitu canggih dibanding Cina lah kita ataupun Korea. Karena mereka kan industri komponen itu sudah settle. Kita ini kan setelah Belanda pergi dari kita kan banyak pembuat industri komponen kita kan hilang dengan sendirinya. PT Barata, PT Ralin, kemudian juga Krakatau juga naik turun gitu kan. Sehingga daya dukung setempat di industri juga belum bagus gitu kan. Nah, barulah mulai sebenarnya adanya MF itu, kemudian di dalamnya ada namanya transfer of teknologi. Baru mulailah kan. Dengan membangun ya. Kalau saya cenderung kita ini konsepnya sebenarnya tailor made. Penjahit. Ya. Apa yang dipesan kita jahit gitu. Itu aja yang menurut saya. Sehingga bukan berarti bahwa dulu belum bagus. Enggak, pada zamannya bisa, mampu gitu kan. Karena pada masa sebelumnya kan PT PAL udah bisa bikin mengassembly, merakit FPB 57 zaman Pak Habibie. Iya kan? FPB 5 itu pas petrol boat. Panjangnya 57. Yang jadi KRI Barakuda, KRI Tongkok, KRI Kerapu. Itu adalah satu amanah dari keadaannya BPPT waktu itu. Kan BPPT kemudian diefektifkan kerjasama merekonstruksi sebagai suatu shipbuilding. Iya. Perusahaan bangunan galangan kapal itu kan dari mulai Pak Habibie kerjasama dengan Pak Kasenda, kemudian mulailah secara efektif sebagai galangan kapal nasional. Iya. Nah, menurut saya keterbukaan itu kan sekarang juga diinisiasi dengan kompetisi galangan kapal untuk produksi kapal perang. Kan berlomba. Kalau dulu kan sedikit. Iya. Sekarang Cina ya, Jepang, Korea, Hyundai-nya, kemudian juga Amerika sendiri, Prancis, Corvette. Semua kan bikin. Sehingga bingung pasarnya. Kita kan menjadi satu keuntungan baik kita. Kan kita bisa menggait mereka. Sekarang Picanterie masuk PT PAL. Kemudian Babcock Wilcox dari Inggris masuk PT PAL. Hebat juga. Damen, hebat sekarang gitu kan. Tinggal bagaimana namanya menurut saya, satu konsistensi. Yang kedua komitmen. Konsistensi itu orang jangan sampai banyak berubah. Karena perubahan pasti anggaran, biaya nggak jalan. Kalau tadi Bapak menyebut begini, bahwa sebetulnya industri pertahanan itu sebaiknya tidak di bawah BUMN. Ya. Itu bagaimana? Karena kalau dilihat kan banyak sebenarnya. Saya pernah ke Picanterie. Ya, kemudian juga ke Damen. Ya, sebenarnya kepemilikan itu ya bisa aja BUMN. Tapi pelaksananya adalah swasta. Murni? Ya, bisa ke Batam juga sama. Cuma memang kan selalu ada satu link yang cukup erat ya. Saya pernah ke Cina, ada namanya Third Academic gitu ya. Satu desainer merancang segala macam, desain kebutuhan dari Angkatan Laut, mereka buat segala macam, dikaji dengan Angkatan Laut, kemudian baru dinilai, assessment dari teori segala macam gitu kan. Kita misalnya bikin rudal C705 gitu kan, itu dikaji. Kemudian begitu Angkatan Laut bisa mengkaji, menilai ya, ada feasibility-nya, acceptability-nya, kemudian diproduksi oleh situ. Nah, kita juga udah umum sekarang HP aja dibuat di mana, di Cina kok, gitu kan. Assembly-nya di sana. Assembly-nya di sini, dan menurut saya sih yang paling bisa manuver untuk itu swasta, Mak. Kita hanya beli aja. Karena dia tidak harus nunggu APBN kan. Oh iya. Ada duit langsung. Ada aja gitu kan. Tapi menarik itu Pak, tidak tergantung pada APBN ya kan? Iya, karena orang kan sipil tuh besaran biayanya kan pasti besar itu kalau. Ya, karena pertama kan saya dulu pernah memperbandingkan kan antara PT PAL dengan Palindo. PT PAL 3.000 personel. Palindo di Batam cuma 300. Gitu kan. Terus berapa dia dapat kontrak?
TTP berapa perbandingkan, nanti ketemu X rupiahnya, gitu kan. Mungkin dengan barang yang sama, tapi memang hanya kalau untuk di balangan swasta itu yang harus dibantu oleh dinas, karena beberapa komponen yang sensitif item, Iya. bukan, kalau saya bukan rahasia, namanya sekarang tuh sensitif item, Oh gitu. itu harus J2G, misalnya peluru kendali. Nah itu kan itu baru dijembati oleh pemerintah. Di sinilah BUMN itu yang berkaitan dengan industri pertahanan, jadi jembatan. Ini benar loh yang pesan ini tentara gitu kan, bukan orang nggak jelas gitu kan. Jelas, ya. Itulah sebenarnya bahwa menjembatani kebutuhan sensitif item. Paling itu kalau sekarang saya lihat dan banyak beritanya itu bagus tuh, anunya Scorpion dan segala macam. Mereka lebih maju lah dari kemarin-kemarin, nggak ada perubahan. Jelas. Kan sebenarnya dimulai dari Pak Habibie, masalah kapasitas itu kan tergantung fasilitas yang ada, infrastruktur. Zaman Pak Habibie infrastruktur udah bagus. Berikutnya lagi, kan untuk kapal selam punya infrastruktur yang berbeda. Nah itu udah dilengkapi gitu kan. Sehingga kalau infrastruktur yang sudah didanai oleh pemerintah pada PT PAL itu dimanfaatkan. Hanya perkaranya kapal selam itu kan ordernya nggak banyak. Iya, betul. Ya, sehingga harus membuat namanya varian atau diversifikasi industri. Kalau perang sekarang kayak model begitu, Pak, iya kan macem-macem jadinya kan ya. Nah, kalau saya sekarang itu kan, ya kembali, kita tuh harus ada pemikir yang melihat pada intensitas konflik gitu kan. Konflik yang terjadi. Satu, mana potensi konflik? Jelas perbatasan lah bagi di laut ya. Satu misalnya Selat Malaka. Yang kedua Natuna, mungkin Ambalat. Yang ketiga Timor Leste. Kita tidak tahu kan pihak berapa. Yang berikutnya PNJ gitu kan, Papua gitu kan. Itu dibikinlah metriknya kan gitu. Kalau kemudian Thailand itu benar-benar membangun sebuah terusan Panama, quote and quote itu, mati itu. Itu kemungkinan mungkin atau tidak? Enggak. Itu kalau kita lihat sejarah ya, bahwa Singapura itu kan ditukar oleh Inggris dengan Belanda. Betul. Belanda punya Bengkulu, Inggris punya Singapura. Kemudian ditukar. Karena Bengkulu tidak akan jadi hub kepentingan perdagangan internasional kan. Karena kan Inggris kan negara maritim. Betul. Belanda kan bukan istilahnya. Dia kan lebih butuh perkebunannya. Iya. Gitu kan. Tapi Inggris butuh hub untuk international trade kan, untuk maritim trade, makanya dia diambil lah tuker kan gitu. Nah kalau kerak jadi, kita tinggal teriakannya Inggris saja. Oh gitu ya. Karena Singapura kan Commonwealth. Iya betul. Ya tinggal lihat Inggris bagaimana dia teriak nggak? Apakah Thailand ikut Commonwealth? Enggak. Ya udah. Iya, yang berikutnya bagi Tiongkok menguntungkan. Bagi Indonesia, ya kayaknya biasa aja gitu kan. Karena toh dari pengguna Selat Malaka yang mampir ke Indonesia juga kecil, mungkin 5%. Iya. 5%. Singapura justru yang dapat banyak kan. Iya. Kalau itu ditutup dari Thailand kan jadi ribut. Iya, jadi namanya Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Banten, Singapura, ya udah tutup. Iya kan? Berarti yang nanti pelabuhan di Beijing kan rame gitu kan? Iya. Atau di Thailand. Tapi kayaknya masih jauh. Iya, geopolitiknya itu saya pikir agak sulit kalau di Thailand. Ya sebenarnya ada kepentingan namanya kalau menurut saya namanya yang dinamakan prolonged sustainable strategi. Jadi strategi jangka panjang dianut oleh masing negara tadi. Kalau strategi jangka panjangnya tidak menguntungkan ya enggak juga. Sama dengan pernah saya dulu ikut di konferensi di WPNS ya, WPNS West Pacific Naval Symposium, tercetus bagaimana menghidupkan namanya North Pole Route. Jadi kutub utara itu. Tapi kan itu bermasalah. Memang dekat gitu, misalnya dari Eropa langsung jadi langsung direct. Tapi kan mengganggu lingkungan. Iya. Mau nggak menerima risiko kalau ada esnya berguguran gitu kan? Dan itu sudah jadi daerah yang tidak bertuan yang patut dilindungi oleh. Enggak bertuan, tapi kan
tingkat istilahnya tuh konsistensi untuk kita yang dinamai preservation di daerah situ itu akan terganggu. Iya. Banyak yang risikonya bukan kita, kan hidup terumbu karang. Iya. Tapi kalau ada kenaikan pemuka air laut, ya kita juga kena. Jakarta duluan. Ya Pak, kalau kemudian sekarang ini setelah melihat situasi geopolitik ada dan segala macam, apa yang Bapak harapkan dari angkatan laut atau PAL lah atau kepentingan maritim kita? Apakah Indonesia harus punya kapal selam kapal induk misalnya yang always muter dan segala macam ini atau tidak perlu itu? Sebenarnya kalau saya bukan masalah perlu tidaknya, tetapi apakah kita cukup mampu membiayai. Berapa sih Pak kapal induk itu, sampai berapa? Mahal biayanya, Pak. Iya, Saya dulu pernah waktu saya masih jabat ya. Waktu saya jadi Asrena Casa, waktu itu ditawari dari Spanyol. Dari Spanyol, kemudian Pak Menteri Menhan, Pak Purnomo Yustianudro, Asrena tolong kaji, saya dipanggil ke Keman, tolong dikaji deh masih untung ruginya. Akhirnya saya hitung, Pak, ini sebenarnya cukup visible bagi Angkatan Laut. Tapi kalau Kemhan mampu menyediakan dukungan logistik. Dana maksudnya ya? Ya kan pasti uang. Kalau saya bilang kan Angkatan Laut nggak bilang uang kan. Saya bicara logistik untuk kebutuhan operasional. Ketemunya sekian. Berapa waktu itu? Yang jelas itu kalau ngoperasiin satu kapal ini, 10 kapal istirahat. Kalau anggarannya tetap. Iya. Tapi kalau anggaran mau naik 2% dari GDP, oke Pak. Tapi kan kita selama ini belum pernah naik dari angka 2. Belum pernah naik. Kemarin kan bukannya kenaikan itu dari untuk TNI. Rata-rata 0,9, 0,1 lah. Masih jauh di bawah. Ya sudah, artinya kalau kapal induk dari perhitungan kalkulasi namanya sustainable operation nggak perlu amat. Gitu. Saya lebih baik sama PT PAL bilang lebih baik bangun LPD aja. Nah ini platform dock saya syukur alhamdulillah sekarang bangun yang 141 meter atau lebih ya. Walaupun itu pesanan untuk Uni Emirat katanya. Itu kayak apa itu? Ya kan sebenarnya kapal induk itu bagus kalau kemudian menjadi namanya land untuk menampung fighter. Gitu kan. Sebagai carrier, island pembara gitu. Island. Kemudian untuk namanya forward defense, forward deployment keluar. Apa kita mau merubah konsep bebas aktif? Oh iya. Kalau saya cenderung tadi dari praktek kita dan perhitungan logis segala macam biaya nanti pemerintah, ya memang nggak perlu. Karena itu ada 3 armada timur. 3 armada. Kemudian kalau saya punya konsep yang mudah-mudahan diteruskan, tiap 300 mil harus ada pelabuhan yang bisa menampung kapal untuk manuver, minimal frigate lah. 3 kapal frigate. Itu jadi dalamnya berapa Pak? Ya di atas 15 lah. Gitu kan. Tiap 300 mil terus gitu kan. Kemudian untuk kebutuhan tadi runway island tadi, ya kita ke pulau aja efektifkan. Yang mungkin bekas Belanda itu dulu menjajah kita, diaktifkan lagi runway-nya. Ya paling tidak untuk tipikal kapal patroli maritim lah. Ya mungkin 2000 meter lah, 2 kilo lah. 2 kilo itu cukup. Bisa untuk komersial, segala macam. Itu ada penyebaran ekonomi. Kan rugi kita kapal induk cuma kayak Thailand kan nongkrong aja. Oh Thailand punya ya? Punya, tapi nongkrong. Pesawatnya juga nggak ada. Nah, not easy to deploy fighter on board. Saya pernah masuk kapal induk berapa kali. Saya pikir, ya nggak mungkin kita punya. Pesawat TNI AU harus rubah tuh. Harus punya, bisa landing di situ. Iya, harus ada cantelan segala macam. Dan di Amerika Serikat, pesawat pilot yang biasa di helikopter, landing di pesawat itu jarang dioperasikan di daratan. Iya. Karena beda itunya. Iya. Saya punya helikopter. Bisa landing ke helikopter sejenis sama,
Tapi pilotnya beda. Beda. Saya punya atensi tersendiri. Pernah nggak landing di kapal perang? Belum pernah, nggak boleh. Soalnya itu jalan kan, Pak? Bukan jalan saja. Yang kedua turbulence waktu mendarat. Yang kedua ada namanya low pressure pada saat take off. Itu belum tentu sama. Tekanan di geladak dengan tekanan di atas air beda. Artinya safety precaution lebih tinggi. Jadi kembali kapal induk, udah bikin aja runway di tiap 300 mil. Iya, betul. Toh nggak jauh-jauh amat itu Ya, apa namanya? makanya saya Kepulauan. dari mulai 2004 lah MEF itu kan nyarankan LPD saja. Makanya mulai kita bangun landing platform dock itu di PT PAL kerjasama dengan Korea. Kemudian itu bagus karena kita jalan sendiri PT PAL. Maksudnya jalan sendiri itu dia sudah otonomous membangun sehingga bisa dibeli oleh PT Filipina. Kemudian katanya Chili katanya mau beli ya informasinya. Kemudian Uni Emirat berarti kan bagus. Iya. Secara teknologi kapasitas industri galangan diakui. Iya, berarti hebat juga PAL itu sekarang ya. Loh udah bagus. Pindad juga bagus. Pindad. Mau banyak yang pesan senapan serbu kok. Iya betul. Itu yang saya TTDI juga sama. Walaupun kerjasama dengan KASA. Banyak tuh di Afrika dibutuhkan. Oh iya. Di Jadi Afrika, kita udah diakui. Dari industri galangan kapal. Industri militer di Pindad. Industri penerbang udah. Iya. Cuma kita kan selalu pesimis. Tidak optimis Tidak gitu optimis. orangnya ya. Karena Gitu kan? takut nanti nggak ada duit berhenti lagi. Karena kita itu lupa. Kita itu cucunya seorang nenek pelaut. Kan gitu. Walaupun kita disingkirin untuk tidak memikir laut, pasti kita akan kembali Ke laut ya. ke laut. Cuma kapan? Walau alam. Bapak ini berarti bangga jadi orang laut gitu. Harus bangga. Karena nenek moyangku orang pelaut. Cucunya jadi kasal gitu kan. Luar biasa. Teman-teman sekalian, terima kasih. Itu tadi perbincangan yang menarik dengan mantan KSAL. Kita bisa tahu bahwa bagaimana armada kita kesiapannya sekarang 60% jauh lebih bagus daripada dulu kan ya. Kalau dulu saya masih lihat itu untuk menggiring ranjau agar nggak deket-deket sama kapal itu kan, modelnya bisa pecah gitu. Tapi sekarang mungkin berbeda sudah. Situasinya berbeda, ininya berbeda dan segala macam. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.